Di ruang rapat mewah gedung tinggi di kawasan Sudirman, Jakarta, tangan Nadia Wijaya bergetar hebat saat pena menyentuh kertas perjanjian diam yang tebal itu. Hanya beberapa detik setelah tinta mengering, ayahnya Pak Wijaya, seorang taipan keuangan yang disegani sekaligus ditakuti di dunia perbankan Indonesia, langsung mengunci dokumen itu di laci meja dengan ekspresi dingin. Lila Pratiwi berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, mata indahnya berkaca-kaca menahan air mata. Cinta mereka yang selama 3 tahun disembunyikan rapat-rapat sebagai pasangan sesama jenis kini terbongkar oleh pengkhianatan asisten pribadi ayah yang curiga, dan Nadia merasa dadanya sesak. Bagaimana mungkin ia harus menyangkal perasaan terdalamnya demi merger perusahaan dengan keluarga mitra Konserati. Di Indonesia ini, di mana prasangka terhadap hubungan seperti milik mereka begitu kuat, pilihan sepertinya hanya satu: diam atau hancur. Nadia ingat betul malam pertama mereka bertemu di acara team building kantor Mega Finance 2 tahun lalu. Lila yang baru bergabung sebagai asisten pribadi langsung menarik perhatiannya dengan senyum hangat dan cara kerja teliti yang jarang dimiliki orang lain. Awalnya hanya obrolan kerja biasa di cafe dekat kantor, tapi lama-kelamaan obrolan itu berubah menjadi rahasia yang mereka simpan rapat-rapat. Pertemuan malam di apartemen kecil Lila di kawasan Kemang menjadi pelarian satu-satunya dari tekanan pekerjaan dan ekspektasi keluarga. Nadia, putri tunggal Pak Wijaya, selalu diharapkan menikah dengan pria dari keluarga baik-baik untuk meneruskan kerajaan keuangan, tapi hatinya sudah terpaut pada Lila sepenuhnya. Kini semuanya terancam. Pak Wijaya menatap keduanya dengan dingin. Ini bukan permainan, Nadia. Jika oto atau bukti apapun bocor, merger dengan Bank Nusantara batal, saham kita anjlok, dan nama keluarga tercoreng di mata investor. Tanda tangani atau kalian berdua keluar dari perusahaan ini selamanya. Nadia menatap Lila sekilas, melihat ketakutan di mata kekasihnya tapi juga tekad yang sama. Dengan tangan masih gemetar, Nadia menandatangani dokumen itu. Lila mengikuti setelahnya. Ruangan terasa hening mencekam, hanya suara Aci yang berdengung. Setelah ayahnya keluar, Nadia langsung memeluk Lila erat di sudut ruangan. "Maafkan aku Lila, aku tidak punya pilihan lain." Lila membalas pelukan itu dengan suara bergetar, "Kita akan bertahan Nad, ini hanya kertas bukan hati kita." Tapi dalam hati Nadia tahu ini baru permulaan. Tekanan keluarga akan semakin berat. Ibunya sudah mulai mengatur perjodohan dengan putra pengusaha lain dan rekan kerja mulai curiga melihat kedekatan mereka. Nadia pulang ke rumah mewah di Pondok Indah malam itu dengan pikiran kacau. Bagaimana ia bisa terus berpura-pura sementara setiap malam ia merindukan pelukan Lila. Di kamarnya ia membuka foto lama mereka berdua di Pantai Anyer tahun lalu saat libur singkat yang disembunyikan sebagai perjalanan bisnis. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Sementara itu di apartemen kecilnya Lila duduk termenung memegang dokumen salinan perjanjian. Ia tahu risiko ini sejak awal, tapi cinta pada Nadia lebih kuat dari segalanya. Besok mereka harus kembali ke kantor berpura-pura biasa seolah tidak ada yang berubah. Lila mengirim pesan singkat ke Nadia, "Kita kuat bersama." Jawaban Nadia datang cepat selalu. Tapi keduanya tahu dunia keuangan Jakarta tidak pernah memakan rahasia seperti ini. Pagi berikutnya di kantor suasana tegang. Rekan kerja mulai berbisik-bisik tentang rapat tertutup kemarin dan Nadia merasa tapan curiga dari sekretaris ayahnya yang dulu membocorkan hubungan mereka. Ia memanggil Lila ke ruangannya dengan alasan rapat rutin, tapi begitu pintu tertutup mereka hanya saling pandang penuh rasa sakit. "Kita harus lebih hati-hati sekarang," lebisik Nadia. Lila mengangguk tapi hatinya hancur. Tekanan mulai terasa di setiap pertemuan keluarga. Ibu Nadia terus menekan soal pernikahan dan ayahnya mengawasi setiap gerak-gerik. Nadia merasa seperti burung di sangkar emas yang indah tapi penuh duri. Malam itu ia menelepon Lila diam-diam dari mobil. "Aku tidak tahan Lila, aku ingin kita bebas."
Lila menjawab dengan suara lembut, sabar Nad, kita cari jalan. Tapi jalan itu semakin sempit. Beberapa minggu setelah penandatangan perjanjian diam, Nadia berusaha menjalani hari-hari seperti biasa di Mega Inans. Rapat dengan investor asing berjalan lancar, saham stabil dan merger mulai dibahas serius. Tapi di balik senyum profesionalnya, Nadia merasa hatinya semakin terkoyak setiap kali melihat Lila yang sekarang harus menjaga jarak di kantor. Mereka hanya bertemu diam-diam di tempat parkir bawah tanah atau lewat pesan singkat yang langsung dihapus. Tekanan keluarga semakin berat. Ibu Nadia mengatur makan malam dengan keluarga calon menantu di rumah besar mereka di Pondok Indah. Kamu sudah 28 tahun Nadia, waktu untuk menikah dan memberikan cucu, kata ibunya sambil tersenyum paksa. Nadia duduk diam menatap piringnya tanpa selera. Pikirannya melayang ke Lila yang saat ini pasti sedang sendirian di apartemennya. Setelah makan malam, Nadia kabur ke kamar mandi menelepon Lila dengan suara bergetar. Aku tidak bisa terus begini Lila, ibu terus memaksa aku bertemu pria itu. Lila di ujung sana menahan tangis, kita sudah tanda tangani Nad, kita harus kuat demi masa depanmu. Tapi kata-kata itu terasa hampa. Di kantor situasi juga semakin rumit. Rekan kerja senior Budi yang dulu dekat dengan Nadia mulai curiga. Ia sering melihat Nadia dan Lila berbisik-bisik di koridor dan suatu hari Budi menghadang Nadia di ruang kopi. Ada apa sih Nad, kamu dan Lila terlalu dekat? Hati-hati, nama baik perusahaan sedang dipertaruhkan dengan merger ini. Nadia merasa jantungnya berdegup kencang tapi ia berpura-pura tenang. Kamu terlalu berpikir Budi, Lila hanya asistenku. Malam itu Nadia datang ke apartemen Lila meski berisiko tinggi. Mereka berpelukan lama di sofa tanpa kata-kata. Aku merindukanmu setiap hari, bisik Nadia. Lila membalas pelukan lebih erat, aku juga, tapi kita tidak boleh lengah. Mereka berbincang panjang tentang masa depan, apakah ada jalan keluar dari tekanan ini. Nadia merasa bersalah karena Lila yang dari keluarga biasa harus menanggung beban ini sementara ia sebagai putri kaya hanya bisa pasrah. Konflik batin Nadia semakin dalam. Di satu sisi ia mencintai Lila lebih dari apapun, di sisi lain ia takut kehilangan warisan keluarga dan posisi yang sudah diraih dengan susah payah. Pagi harinya Nadia kembali ke kantor dengan mata sembab. Ayahnya memanggilnya ke ruangan pribadi. Jangan coba-coba melanggar perjanjian Nadia. Aku punya orang yang mengawasi kalian berdua. Nadia mengangguk tapi dalam hati ia mulai mempertanyakan apakah diam adalah pilihan yang benar. Di sela rapat siang Lila mengirim pesan rahasia, aku di sini untukmu selalu. Kata-kata itu memberi sedikit kekuatan tapi bayang-bayang pengkhianatan dari rekan kerja semakin mendekat. Budi mulai mengumpulkan bukti kecil-kecil, oto candid dan catatan pertemuan. Tekanan sosial di dunia keuangan Jakarta memang kejam, satu kesalahan bisa menghancurkan karier bertahun-tahun. Nadia pulang malam itu dengan pikiran kacau memutuskan untuk menulis surat pribadi untuk Lila yang tidak pernah dikirim. Suatu hari kita akan bebas dari semua ini. Tapi apakah hari itu akan tiba? Tekanan keluarga mencapai puncak saat Pak Wijaya mengumumkan tanggal pertunangan Nadia dengan putra mitra bisnis di acara keluarga besar. Nadia duduk di meja makan rumah mewahnya merasa seperti boneka yang dikendalikan. Ibu dan saudara-saudaranya tersenyum bahagia tapi Nadia hanya bisa memandang kosong ke arah ponsel yang menyimpan pesan dari Lila, aku mendukung apapun keputusanmu. Malam itu setelah tamu pulang Nadia kabur ke apartemen Lila dan mereka menangis bersama. Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak kucintai Lila, tapi ayah mengancam akan memutuskan semua dukungan keuangan. Lila memegang tangan Nadia erat, kita bisa lari Nad, tinggalkan semuanya. Tapi Nadia tahu itu bukan pilihan mudah. Ia punya tanggung jawab pada karyawan ratusan orang di perusahaan.
Konflik moral semakin dalam. Apakah mencintai sesama jenis adalah dosa seperti yang diajarkan keluarga atau justru anugerah? Di kantor situasi memburuk. Budi mulai menyebarkan rumor halus tentang kedekatan tidak wajar antara Nadia dan Lila. Beberapa rekan mulai menjauhi mereka dan Nadia merasa terisolasi. Suatu sore ayah Lila yang sederhana di kampung menelepon putrinya meminta uang untuk biaya pengobatan. Lila merasa semakin tertekan. Ia tidak mau membebani Nadia tapi juga tidak bisa kehilangan pekerjaan. Nadia mendengar cerita itu dan merasa semakin bersalah. Ini semua karena aku Lila, seharusnya aku yang melindungimu. Mereka berdebat panjang tentang apakah harus mengakhiri hubungan demi kebaikan bersama, tapi cinta mereka terlalu kuat. Pagi berikutnya di rapat direksi, Pak Wijaya mengumumkan bahwa merger hampir selesai dan Nadia harus tampil sempurna di acara investor besar minggu depan. Nadia mengangguk tapi dalam hati ia tahu acara itu bisa menjadi jebakan. Malam sebelum acara Nadia dan Lila bertemu di taman tersembunyi di kawasan Senayan. Mereka berpelukan di bawah pohon gelap. Apapun yang terjadi besok aku mencintaimu Lila. Lila menjawab dengan air mata, dan aku akan selalu ada untukmu. Tapi bayang-bayang pengkhianatan semakin dekat. Budi diam-diam memasang aplikasi pelacak di ponsel kantor Lila. Tekanan sosial di masyarakat Indonesia yang konservatif membuat mereka merasa seperti penjahat hanya karena mencintai. Nadia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan keluarga. Apakah kebahagiaan pribadi lebih penting dari nama baik? Konflik batin ini membuatnya sulit tidur. Ia bangun tengah malam menulis jurnal pribadi tentang mimpi masa depan bersama Lila di luar Jakarta, jauh dari sorotan dunia keuangan. Tapi realita pagi selalu datang dengan tuntutan yang sama. Persiapan acara investor besar di ballroom hotel mewah Grand Indonesia membuat seluruh kantor sibuk. Nadia sebagai harus mempresentasikan laporan keuangan sementara Lila bertugas mengatur slide dan catatan. Di balik kesibukan itu mereka saling melempar pandang penuh makna. Budi terus mengawasi dari kejauhan dan Nadia merasa gelisah. Malam sebelum acara Nadia mengajak Lila ke kai kecil di luar kota untuk menghilangkan stres. Besok kita harus ekstra hati-hati Nad, kata Lila sambil memegang tangan Nadia di bawah meja. Nadia mengangguk tapi hatinya gelisah. Acara dimulai dengan lancar. Investor dari Singapura dan Hong Kong memenuhi ruangan. Pak Wijaya tersenyum bangga melihat putrinya tampil profesional. Tapi saat istirahat singkat di ruang belakang, Nadia dan Lila tidak tahan lagi. Mereka masuk ke ruang kecil untuk bicara pribadi. Aku lelah berpura-pura Lila, aku ingin dunia tahu kita saling mencintai. Lila memeluk Nadia erat, sabar sayang, setelah merger kita cari jalan. Percakapan emosional itu tidak disadari oleh Budi yang diam-diam mengaktifkan Iturlie di ponsel perusahaan yang terhubung ke akun media sosial resmi Mega Finance. Mikron kecil di ruangan itu menyala tanpa sengaja. Tiba-tiba layar besar di ballroom menampilkan siaran langsung tak terduga. Suara Nadia yang penuh emosi terdengar jelas, aku tidak bisa hidup tanpamu Lila, cinta ini terlalu nyata untuk disembunyikan lagi. Pelukan mereka tertangkap kamera ponsel yang aktif. Ruangan investor langsung hening kemudian gempar. Saham Mega Finance langsung anjlok 15% dalam hitungan menit. Media sosial meledak dengan tagar skandal. Pak Wijaya berdiri dengan wajah merah padam sementara Lila dan Nadia terpaku di tempat. Dunia keuangan Indonesia gempar, berita menyebar ke CNBC dan Kompas. Budi tersenyum puas di belakang panggung, pengkhianatannya berhasil. Nadia dan Lila berlari keluar ruangan tapi kerumunan reporter sudah menunggu. Benarkah Anda pasangan lesbian? Teriak salah satu jurnalis. Nadia merasa dunia runtuh tapi di tengah kekacauan ia meraih tangan Lila, kita hadapi bersama. Skandal ini menyebabkan merger batal dan dewan direksi mengadakan rapat darurat.
Setelah skandal meledak, keluarga Nadia memutuskan hubungan sementara. Lila kehilangan pekerjaan dan harus menghadapi tatapan tetangga di kampung. Tapi di tengah kehancuran itu Nadia mengambil keputusan berani. Ia mengadakan konferensi pers pribadi menyatakan, "Cinta kami bukan kejahatan dan kami akan melawan stigma ini demi diri kami sendiri." Lila berdiri di sampingnya dengan bangga meski kehilangan segalanya. Rekan kerja yang dulu menjauhi mulai mendukung diam-diam dan perlahan saham mulai pulih karena investor melihat ketulusan. Pengkhianatan budi terungkap dan ia dipecat. Nadia kehilangan posisi tapi menemukan kedamaian batin. Mereka pindah ke apartemen baru dan mulai bisnis kecil bersama. Tekanan sosial masih ada tapi cinta mereka semakin kuat. Setelah semua pengorbanan dan kebangkitan ini, apakah pilihan Nadia untuk akhirnya memilih keberanian melawan prasangka masyarakat adalah hal yang benar atau seharusnya mereka tetap diam demi keluarga dan karir? Benar atau salah?